Halo semua, bertemu dengan saya Deni Riyamar Silaban dari tim pengajar Aljabar Linier 1. Sekarang kita akan masuk ke sebab 478. Ini masih lanjutan dari sebab 47, yaitu berbicara tentang rank, nulitas, dan ruang fundamental matriks. Di sebab sebelumnya kita berbicara tentang ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Jadi nanti ini masih terkait dengan ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari suatu matriks. Teorema, misalkan A matriks, ruang baris dan ruang kolom dari A memiliki dimensi yang sama. Jadi kalau kita punya suatu matriks A, nanti kita punya ruang baris, yaitu ruang yang direntang oleh vektor baris, dan ruang kolom, ruang yang rentang oleh vektor kolom. Nah, dimensi dari ruang baris dan ruang kolom ini sama. Yang dikatakan oleh teorema ini. Kemudian definisi selanjutnya mengatakan dimensi ruang baris dan dimensi ruang kolom disebut rank. Karena tadi kan dimensi ruang baris dan ruang kolom itu sama, nanti kita sebut rank dari matriks ya. Sementara dimensi dari ruang nol disebut nulitas dari matriks. Sebagai contoh, kita akan mencari rank dan nulitas dari suatu matriks. Di sini matriksnya berukuran 4x6. Cari rank dan nulitas dari matriks A. Ini adalah matriks A. Dan kita lihat di sini banyak barisnya 1, 2, 3, 4 dan kolomnya ada 6. Dan ini berukuran 4x6 ya, seperti tadi disampaikan. Nah, untuk mencari basis dari ruang baris atau ruang kolom dan matriks A, seperti yang kita sudah pelajari pada sebab sebelumnya, kita membentuk eselon baris dari matriks A. Kita melakukan OBE ya, di OBE seperti biasa. Nah, diperoleh nanti matriks eselon barisnya seperti ini. Dan kita tahu untuk mencari basis dari ruang baris, kita mencari baris-baris yang memiliki satu utama. Di sini ada satu utama, di sini satu utama. Hanya ada dua ya, yang lainnya tidak. Sehingga kita tahu nanti yang menjadi basis dari ruang barisnya itu ada dua, sehingga rank dari ruang baris atau dimensi dari ruang baris sama dengan 2, dan itu akan sama dengan dimensi dari ruang kolom, dan itu sama dengan 2. Sebenarnya bisa kita cek juga di sini bahwa nanti dimensi dari ruang kolom kita bisa peroleh dari yang memiliki satu utama juga di matriks eselon baris, dan di sini nanti yang memiliki satu utama adalah kolom 1 dan kolom 2, dan hanya ada 2. Jadi dimensi dari ruang kolom juga sama dengan 2, dan seperti dikatakan oleh teorema tadi, dimensi dari ruang baris dan ruang kolom selalu sama. Nah, ini tadi adalah matriks eselon baris yang kita peroleh sebelumnya. Nah, kalau kita mau mencari sistem yang bersesuaian dengan eselon baris ini adalah sistem ini ya. Ini baris pertama dan ini adalah baris kedua. Dan kalau kita coba menyelesaikan sistem ini, maka nanti akan kita peroleh X1 sama dengan ini dan X2 sama dengan ini, di mana X3, X4, X3, X4, X5, dan X6 itu adalah parameter. Kita sebut saja R, S, T, dan U. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk vektor, maka nanti kita peroleh X1 sampai X6 itu sama dengan di sini R dikali, ini ada X3, terus di X1 juga ada 4R, di X2 ada 2R. Jadi ada 4, 2, 1. S juga seperti itu, Anda bisa cari T seperti itu dan U seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa nanti basis dari ruang nol dari untuk matriks AX sama dengan 0 tadi, jadi ruang solusi dari AX sama dengan 0, yaitu basis dari ruang 0 itu adalah vektor ini, vektor ini, vektor ini, dan vektor ini. Dan kita memperoleh 4, sehingga nulitas dari A adalah 4. Contoh 2, berapa nilai rank maksimum yang mungkin untuk matriks tak bujur sangkar A ukuran M kali N? Jadi rank maksimumnya berapa?
Jawab, jika A matriks berukuran M kali N, maka vektor baris terletak di Rn, sementara vektor kolom terletak di Rm. Akibatnya, ruang baris A paling tinggi berdimensi N, sementara ruang kolom dari A paling tinggi berdimensi M. Nah, perlu kita ingat dimensi ruang baris dan ruang kolom itu adalah sama ya. Kita sudah tahu. Sehingga jika M tidak sama dengan N, maka rank A adalah bilangan terkecil antara M dan N, yaitu rank A lebih kecil sama dengan minimum dari MN. Teorema 482 memberikan dimensi untuk matriks. Jika A matriks dengan N kolom, maka rank A ditambah nulitas dari A itu akan sama dengan N. Jadi dimensi dari ruang baris atau ruang kolom kita tambah dengan dimensi dari ruang nul itu akan sama dengan banyak kolom dari matriks A. Contoh 2, jumlahan rank dan nulitas. Matriks A yang tadi berukuran 4 kali 6 seperti ini memiliki 6 kolom. Tadi sudah kita melihat di contoh 1 bahwa bentuk eselon baris dari matriks A adalah seperti ini. Dan kita tahu tadi bahwa rank dari matriks A itu adalah 2. Dan nulitasnya tadi kita cari adalah 4. Sehingga rank dan nulitasnya itu adalah ditambah nulitas adalah 6 sebanyak kolom. Sebenarnya Anda bisa lihat dari contoh ini bahwa di sini satu utama, di sini satu utama, sehingga semua yang ada di sini nanti sisanya ini menjadi dimensi dari bergantung linear ya. Jadi ini nanti adalah variabel yang bebas linear atau sisanya adalah bergantung linear, dan dari sini kita bisa dapat bahwa solusi dari ruang nol, dan itu adalah dimensi dari ruang nolnya, solusi dari SPL homogen atau dimensi dari ruang nolnya atau yang kita sebut dengan nulitas. Teorema selanjutnya 483, jika A matriks berukuran M kali N, maka rank A itu adalah banyaknya variabel utama pada solusi AX sama dengan 0. Dan nulitas dari A banyaknya parameter pada solusi AX sama dengan 0. Anda tahu bahwa banyaknya variabel utama pada solusi AX sama dengan 0 itu sama saja dengan banyaknya satu utama pada matriks eselon baris. Dan banyaknya parameter pada solusi SPL homogen AX sama dengan 0 itu sama saja dengan banyaknya variabel yang bukan utama gitu ya di matriks eselon baris, dari eselon baris dari matriks. Ya. Contoh 3, mencari banyak parameter pada solusi umum. Carilah banyak parameter pada solusi umum AX sama dengan 0. Ini SPL homogen. Jika A adalah matriks berukuran 5 kali 7 dan rank A sama dengan 3. Nah, kita tahu bahwa rank ditambah nulitas itu sama dengan banyak kolom dari A, sehingga nulitas itu sama dengan N dikurang rank A, yaitu 7 dikurang 3 sama dengan 4. Maka pada SPL AX sama dengan 0 nanti akan ada 4 parameter. Dari teorema sebelumnya kita bisa menunjukkan teorema ini, teorema 484. Jika AX sama dengan B adalah sistem linear konsisten dengan M persamaan dan N variabel, dan jika A memiliki rank R, maka solusi umum dari sistem memiliki N-R parameter. Ya, jadi kalau ranknya R, berarti yang dimensi dari ruang baris, ruang kolomnya R, atau nanti kalau di dalam matriks eselon baris dari A itu akan kita peroleh yang banyak baris atau kolom yang memiliki satu utama adalah R,
maka yang parameter pada solusi umum itu akan sebanyak n-r.